Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone mid-range dari Sony yang namanya ini keren banget, yaitu Sony Xperia 10 Mark II. Tapi apakah nama kerennya ini akan sesuai dengan performanya? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Sony Xperia 10 Mark II ini dibanderol dengan harga di pasar global, harga launchingnya itu 5,9 juta. Tapi nggak mudah untuk mendapatkan Sony Xperia 10 Mark II ini, karena memang Sony device smartphone-nya nggak masuk ke Indonesia. Dan kalau misalkan kalian mau memboyong Sony Xperia 10 Mark II ini, siapkan saja harga atau uang senilai 8 juta rupiah, termasuk ongkir dan juga pajak bea masuknya. Untuk harga 8 jutaan, jelas kalau kita bandingkan dengan smartphone lain yang beredar di Indonesia, mungkin hanya segelintir penggemar Sony yang akan beli Sony Xperia 10 Mark II ini jika memang akhirnya dia masuk ke Indonesia. Karena dengan harga 8 juta, atau kita ambil harga launchingnya aja deh ya, karena kalau 8 juta itu masuk Indonesia kayaknya malah gak laku. Jadi kita ambil harga launchingnya aja 5,9 juta. Dan dia masih pakai Snapdragon 665. Sementara di Indonesia yang mungkin speknya mirip-mirip dengan Sony Xperia 10 Mark II ini ada di Vivo S1 Pro yang memiliki Snapdragon 665 dengan panel Super AMOLED. Harganya sekitar 3-4 juta dengan varian RAM 8GB, memori internal 128GB. Sementara Sony Xperia 10 Mark II ini cuma 4GB dengan memori internal 128GB. Mau ditaruh di PS5 sekalipun, kalau Snapdragon 665, ya Snapdragon 665 yang performanya kalau dibilang mid-range, mungkin mid-range agak ke bawah sedikit lah. Dengan skor Antutunya itu ada di range hampir 170.000. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan Realme Narzo kemarin aja, kayaknya masih kenceng Realme Narzo. Kemudian untuk PUBG, Sony Xperia 10 Mark II dengan Snapdragon 665-nya ini cuma dapat settingan smooth dan high. Ya kalau tidak digunakan untuk daily gaming, mungkin cuma seminggu sekali atau 2 hari sekali. Kalau misalkan pas lagi suntuk, ya nggak masalah. Cuman kalau kalian main setiap hari dengan smooth dan high, itu menurut saya di harga 5,9 juta itu kurang. Tapi mari kita coba lupakan tentang perbandingan, karena untuk fans Sony, Sony it's Sony, jangan disamakan dengan Pipo karena beda kasta. Oke lah, kita ambil perspektif dari fans Sony, karena Sony it's Sony. Jadi saya coba research harga Sony Xperia generasi pertama atau tanpa Mark II di pasar Indonesia. Harganya masih lumayan gila, 5 jutaan untuk bekas dan 8 jutaan untuk baru, dengan spesifikasi yang lebih rendah ketimbang Sony Xperia 10 Mark II ini. Dan saya coba research lagi untuk cari Sony Xperia 10 Docomo, AU dan juga SoftBank. Ternyata di Indonesia juga nggak ada yang jual. Karena biasanya 3 sahabat Tri Musketeer itu kalau Sony dia biasanya murah. Jadi dilihat dari generasi pertamanya aja yang tanpa Mark II dengan harga bekas 5-8 juta. Jadi ya Sony it's Sony. Kemudian kalau dari segi desain, Sony Xperia 10 Mark II ini memiliki desain yang unik, desain yang ciri khasnya Sony sendiri, dengan cinematic aspect ratio 21:9 dengan tagline-nya smartphone mid TV. Karena memang Sony Xperia 10 Mark II ini tipis dan juga memanjang, mirip banget dengan remote TV. Jadi tagline-nya smartphone mid TV, fisiknya seperti remote TV. Konspirasi Wahyudi macam apa ini? Kemudian untuk layarnya udah pakai panel OLED dengan resolusi Full HD Plus dan 457 pixel per inch. Dan saya akui kalau buat nonton Netflix yang rata-rata filmnya cinematic ratio 21:9 gak ada masalah. Malah menurut saya pribadi, kalau saya betah banget nontonnya, karena ya pas aja gak ada garis hitam yang terpotong. Panel OLED-nya juga memanjakan mata, dan saya bisa jamin kalau kalian bakalan betah streamingan di Netflix pakai Sony Xperia 10 Mark II. Beda cerita kalau di YouTube, karena di YouTube itu rasionya bukan rasio sinematik. Rasio di YouTube itu tergantung yang upload. Kadang saya itu upload Full HD, yaitu 16:9. Kadang saya juga upload 18:9. Jadi tergantung mood saya aja. Dan jarang saya menemukan di YouTube upload 21:9 kecuali trailer. Nah, kalau misalkan kalian nonton trailer di YouTube dengan rasio 21:9, itu juga masih enak. Meskipun secara default akan ada semacam garis hitam, cuman kalau kalian pinch dan kalian zoom, itu akan pas banget karena nggak ada area yang terpotong. Cuman saya yakin kalian gak bakalan nonton YouTube untuk trailer aja, karena trailer
paling ya sebulan keluar 5 kali. Paling kalian nontonnya ya video klipnya KKI yang Aku Bukan Boneka, dan seingat saya itu rasionya bukan 21:9. Jadi intinya Sony Xperia 10 Mark II dengan panel OLED-nya Full HD Plus dengan rasio 21:9 ini bakalan nyaman banget kalau kalian gunakan untuk nonton atau streaming di platform manapun, asalkan rasionya itu 21:9. Lanjut ke build quality, Sony Xperia 10 Mark II ini kayaknya sama Sony dimasukkan ke HP mid-range, karena kalau dibandingkan dengan Sony Xperia 1 Mark II jauh banget harganya. Tapi walaupun masuk ke kelas mid-range, Sony Xperia 10 Mark II ini udah pakai Corning Gorilla Glass 6 di bagian layar dan juga back covernya. Kemudian juga udah ada sertifikasi IP65 dan juga IP68 untuk dust and water resistant. Jadi masih ada poin plusnya lah, walaupun yang saya sayangkan adalah di chipsetnya yang pakai Snapdragon 665. Dari build quality udah bagus, dan dari segi desain memiliki ciri khas Sony banget. Karena jarang sekarang itu kita bisa mencari smartphone yang bisa dibedakan. Jadi antara mid-range dan flagship itu biasanya susah untuk membedakan karena terlalu banyak desain yang menurut saya smartphone mid-range dan flagship itu sama aja. Tapi dengan Sony Xperia 10 Mark II ini masih ada ciri khas Sony yang meskipun masuk mid-range, menurut saya kalau dari look, dari desain, dari tampilan dengan rasio 21:9 yang misalkan kita ngetik atau kirim pesan dengan satu jari masih nyaman karena area keyboardnya masih cukup terjangkau. Dan saya kira orang yang lihat HP ini bakalan ngira kalau ini adalah HP mahal, HP yang punya ciri khas. Bukan mid-range rasa flagship rasa mid-range yang biasanya ada di HP Android lain. Ngomongin soal Sony juga nggak lepas dari kameranya, karena hampir semua smartphone flagship sekarang pakai sensor Sony. Dan Sony Xperia 10 Mark II ini memiliki selfie kamera 8 megapiksel, dan untuk kamera belakangnya memiliki triple kamera meskipun ini smartphone mid-range dengan 2 megapiksel lensa wide, 8 megapiksel lensa telefoto, dan 8 megapiksel lensa ultrawide. Oke, jadi ini adalah kamera depannya Sony Xperia 10 Mark II yang kalau misalkan katanya saya belum pegang. Kalau katanya kan Sony Xperia 1 Mark II itu punya eye detection. Cuman kalau misalkan Sony Xperia 10 Mark II ini detectionnya itu ada di wajah. Jadi ada kotak-kotak kuning yang kalau misalkan saya gerak-gerak dia bakalan ngikutin. Menurut saya menarik sih. Kemudian ini adalah kamera belakangnya dengan resolusi, cuman kalau 4K banyak fitur yang di disable. Jadi ada object tracking nggak bisa, stabilization nggak bisa, dan ada peringatan tadi Sony seperti biasa ya. Kalau misalkan temperaturnya naik, kameranya bakal stop. Cuman sejauh ini sudah saya tes untuk beberapa foto dan kamera belum ada overheating. Dan ya 4K-nya menurut saya biasa aja sih ya. Nggak ada stabil juga enggak. Warna pohon ini di panel OLED-nya ini di sini loh ya. Nanti ketika post editing saya nggak tahu. Semoga aja ada perubahan yang lebih baik. Untuk high dynamic range-nya lumayan karena langitnya itu masih terlihat biru. Biasanya itu akan terlihat kayak langsung putih gitu. Tapi ini udah cukup lumayan. Sekarang kita coba ke resolusi Full HD, object tracking, dan stabilization. Oke, jadi ini adalah resolusi Full HD 30 fps dengan image stabilization on. Untuk high dynamic range masih lumayan bagus. Stabilnya lumayan lah ketimbang yang 4K tadi, bener-bener kayak orang tawuran ya stabilizationnya. Dan sekarang kita coba jalan agak kencengan ya. Apakah dia stabil? Kalau di layarnya sini sih masih cukup stabil. Ini saya jalan udah agak lumayan kenceng. Sekarang kita tambah lagi speed. Apakah dia stabil? Dan untuk noise cancellingnya kalian bisa dengar sendiri ya. Ini sekarang suasananya lagi berangin. Jadi kalau suara anginnya masih lebih dominan suara saya, berarti noise cancellingnya untuk mic-nya lumayan. Untuk hasil kameranya menurut saya masih Sony banget. Jadi masih stabil antara perpindahan lensa ultrawide kemudian ke lensa wide dan juga lensa tele. Itu nggak ada perubahan warna yang menurut saya terlalu signifikan. Jadi masih stabil. Kemudian untuk hasil selfie kameranya juga masih cukup oke dengan angle yang lumayan nge-wide. Walaupun tangan saya ini nggak sementok mungkin, cuman lensanya masih cukup wide. Kemudian untuk lensa makronya juga masih detail banget. Ya masih Sony banget lah. Kecuali kalau misalkan kita foto di kondisi low light.
low lightnya ini bener-bener susah. Kalau misalkan bener-bener cahayanya ini kurang, kita harus ngepasin fokus itu bener-bener ekstrim dan susah banget. Jadi kalau low light khusus Sony Xperia 10 Mark II ini menurut saya kurang bagus. Kemudian untuk night mode-nya juga biasa aja ya, menurut saya nggak ada perubahan yang signifikan kayak HP Android lain yang bisa mengubah malam menjadi siang gitu. Di Sony Xperia 10 Mark II ini menurut saya biasa aja, kayak cuma nambah sedikit gitu aja. Kemudian kalau dari segi baterai udah ada upgrade lah dibandingkan dengan Sony Xperia 10 generasi pertama yang cuma memiliki 2870 mAh. Di Sony Xperia 10 Mark II ini jadi lebih tinggi dengan 3600 mAh. Yang daya tahan baterainya cukup awet. Saya gunakan untuk tes game dan juga kamera 4K. Dari 100 ke 64% itu dapat screen on time 2 jam. Kemarin malam juga saya gunakan untuk Netflix kan dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Itu dari 100 mungkin sekitar 40%. Untuk charger bawaannya cuman dapat 7,5 watt, tapi saya research di GSM Arena kok bisa mereka dapat 18 watt. Entahlah ada apa ini, yang jelas yang saya dapat adalah charger yang cuma 7,5 watt yang jujur aja nggak pernah saya pakai karena Sony Xperia 10 Mark II ini sudah support sampai 21 watt fast charging. Jadi yang 7,5 watt saya simpen dan saya pakai charger saya yang lain yang wattnya lebih tinggi. Untuk UI-nya juga standar stok Android, cuman ada fitur side sense yang memudahkan kita untuk one handed mode dan juga ada mode battery care. Udah sih, untuk fitur lain masih ada audio jack di bagian atas, kemudian ada NFC, ada side mounted fingerprint yang mungkin secara desain masih lama banget, cuman kalau secara fungsional saya pribadi saya suka dengan side mounted fingerprint seperti ini karena easy access. Saya bisa mengakses volume up and down dan juga side fingerprint ini dengan mudah. Oke deh, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Sony Xperia 10 Mark II kali ini. Dan kesimpulannya, dengan harga, kita ambil harga launchingnya aja ya, 5,9 juta, jangan yang 8 juta. 5,9 juta aja kalau misalkan masuk resmi ke Indonesia, menurut saya bakalan susah banget untuk bersaing karena smartphone dengan Snapdragon 665 yang lain harganya itu cuman 3 jutaan, bahkan ada yang di bawah 2 juta. Tapi kelebihannya menurut saya itu tadi Sony dengan rasio 21:9-nya yang mungkin beberapa orang nggak suka, tapi kalau saya pribadi sih suka karena dia masih enak untuk digenggam dengan satu tangan. Jadi biasanya saya pakai rasio yang lebih lebar kalau misalkan saya lagi pegang kopi gitu misal ya, saya harus taruh kopi dulu kemudian balesin teks. Tapi kalau misalkan compact seperti ini walaupun layarnya memanjang, kalau misalkan saya balas cuman pakai satu tangan itu nyaman. Dan sinematiknya kalau misalkan intinya kalau kalian nonton streaming Netflix kalian bakalan kerasa nyaman banget dengan panel OLED dan juga 21:9 di Sony Xperia 10 Mark II ini. Dan dari segi build quality, desain menurut saya nggak malu-maluin karena nggak bakalan orang ngira kalau ini harganya 3 jutaan. Ya ngiranya mungkin ya 6 jutaan. Harga realnya dong. Ya gitulah intinya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.